Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas tentang materi program linear. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mudah menggambar suatu daerah penyelesaian, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah membuat pertidaksamaan linear. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan pertidaksamaan pada daerah penyelesaian berikut. Nah, di sini kita diberikan suatu gambar daerah penyelesaian, lalu kita diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Berbeda dengan soal sebelumnya, kita diberikan suatu pertidaksamaan, lalu kita diminta untuk menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, soal ini kita diberikan daerah penyelesaian, lalu diminta untuk membuat pertidaksamaannya. Nah, caranya seperti apa untuk membuat pertidaksamaan? Nah, caranya kita bisa lakukan dua langkah mudah. Yang pertama, tentukan persamaan garisnya. Yang kedua, tentukan tanda pertidaksamaannya. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu menentukan persamaan garisnya. Nah, dari garis ini terlihat bahwa ada dua perpotongan, yaitu perpotongan terhadap sumbu X dan perpotongan terhadap sumbu Y. Cara mudah menentukan persamaan garis adalah titik perpotongan terhadap sumbu Y ini kita beri variabel X, lalu titik perpotongan terhadap sumbu X kita beri variabel Y. Nah, kita mulai dari perpotongan terhadap sumbu Y-nya terlebih dahulu. Di sini kita lihat ada angka 4, maka kita beri variabel X. Berarti kita tulis 4X. Lalu karena di sini perpotongannya terhadap titik 5,0, berarti kita beri variabel Y, yaitu plus 5Y. Setelah itu kita kalikan. 4 kali 5 itu sama dengan 20. Berarti dari sini kita sudah punya persamaan garis, yaitu 4X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, lalu setelah kita dapatkan persamaan garisnya, tanda sama dengan ini kita ganti dengan tanda pertidaksamaan. Caranya bagaimana? Kita ingat kembali rumus berikut. Nah, di sini terlihat bahwa jika variabel X-nya bernilai positif, lalu tandanya lebih besar, maka itu daerah penyelesaiannya adalah di kanan. Kemudian jika variabel X-nya positif, lalu tandanya kecil, maka daerahnya sebelah kiri. Jadi positif besar kanan, positif kecil berarti di kiri. Begitu pula sebaliknya jika tandanya negatif, lalu jika variabel X-nya negatif, tandanya kecil berarti kanan, negatif lalu tandanya lebih besar sama dengan artinya kiri. Jadi negatif kecil kanan, negatif besar kiri. Nah, di sini tinggal kita perhatikan saja daerah penyelesaiannya. Nah, jika kita perhatikan, ini kan garisnya ya, ini garisnya. Tinggal kita perhatikan daerah penyelesaian itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini garisnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, jelas bahwa daerah penyelesaiannya ini berada di sebelah kanan. Sehingga karena variabel X-nya bernilai positif, maka agar di sebelah kanan, maka tandanya harus lebih besar. Berarti pertidaksamaannya adalah 4X tambah 5Y lebih besar atau sama dengan 20. Kenapa kita pilih lebih besar sama dengan? Karena daerahnya sebelah kanan. Dan agar sebelah kanan, maka variabel X-nya harus positif dan tandanya harus lebih besar. Kemudian karena daerah penyelesaian ini dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif, maka kita bisa menambahkan syarat untuk kuadran 1, yaitu X besar sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini merupakan syarat kuadran 1. Nah, dari sini kita sudah peroleh jawaban dari soal ini, yaitu 4X tambah 5Y lebih besar sama dengan 20, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan pertidaksamaan pada daerah penyelesaian berikut. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan dua langkah mudah. Yang pertama, tentukan persamaan garis. Nah, kita mulai dari perpotongan terhadap sumbu Y, yaitu 6. Kita beri variabel X, yaitu 6X. Lalu karena perpotongan terhadap sumbu X-nya di negatif 2, maka kita tulis negatif 2Y. Lalu dari sini kita kalikan. 6 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif
12. Jadi kita peroleh persamaan garisnya adalah 6x kurang 2y sama dengan negatif 12. Nah, tetapi jika kita perhatikan ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh 3x dikurang y sama dengan negatif 6. Nah, dari sini kita sudah peroleh persamaan garis. Lalu kita ganti tanda persamaannya dengan tanda pertidaksamaan, tentu dengan menggunakan rumus yang kita sudah ketahui. Nah, sekarang kita perhatikan variabel x-nya. Variabel x-nya adalah positif. Dan setelah itu kita perhatikan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya jelas ada di sebelah kanan garis. Ini kan garis ya. Berarti jelas daerah penyelesaian berada di sebelah kanan. Nah, karena variabel x-nya positif dan harus di sebelah kanan, maka tandanya harus lebih besar sama dengan. Berarti kita tulis 3x kurang y lebih besar sama dengan negatif 6. Nah, dari sini kita sudah peroleh pertidaksamaan yang diinginkan, yaitu 3x kurang y lebih besar sama dengan negatif 6. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 3. Soal ini merupakan soal ujian nasional tahun 2017. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Daerah yang diarsir pada grafik di bawah ini merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, bisa kita lihat bahwa kita diberikan 2 buah garis dan sebuah arsiran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti sebelumnya, terlebih dahulu kita melakukan 2 langkah mudah. Yang pertama, tentukan persamaan garisnya. Nah, karena di sini ada 2 buah garis, maka kita mulai menggambar satu persatu garisnya, yaitu dengan menggunakan garis yang ini terlebih dahulu ya. Ini kita sebut sebagai garis pertama. Nah, cara menggambarnya kita mulai dari perpotongan terhadap sumbu Y, yaitu 8. Jadi kita tulis 8x ditambah 6y, lalu kita kalikan 8 kali 6 itu sama dengan 48. Lalu kedua ruas kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. Kita peroleh 4x tambah 3y sama dengan 24. Nah, karena kita sudah punya persamaan garisnya, tanda persamaannya ini kita ganti jadi pertidaksamaan. Nah, pertama kita lihat variabel x-nya positif, kemudian kita melihat arsirannya. Arsirannya jelas berada di sebelah kiri garis. Ini kan garisnya ya. Yang diarsir itu berada di sebelah kiri garis. Nah, karena positif dan harus di sebelah kiri, maka tanda pertidaksamaannya harus lebih kecil sama dengan. Berarti tanda persamaan ini kita ganti menjadi 4x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, ini merupakan pertidaksamaan untuk garis yang pertama. Nah, jika kita perhatikan di pilihan ini ada A, B, C, D, E. Jelas yang memenuhi ini adalah A, C, D, E, dan yang tidak memenuhi adalah B. Jadi yang B ini sudah pasti salah ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke garis yang kedua. Nah, garis yang keduanya itu yang ini. Kita mulai dari perpotongan terhadap sumbu Y, kita buat persamaan garisnya ya. Perpotongannya terhadap sumbu Y itu di angka 1. Jadi kita tulis 1x, kita tulis x saja, x, lalu dikurang 2y sama dengan 1 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, ini merupakan persamaan garisnya. Lalu kita buat tanda pertidaksamaannya. Kita lihat variabel x-nya di sini bernilai positif, lalu yang diarsir berada di sebelah kiri garis. Nah, ini garisnya yang diarsir berada di sebelah kiri, berarti karena positif dan di sebelah kiri berarti tandanya harus lebih kecil. Berarti kita tulis pertidaksamaannya adalah x kurang 2y kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, ini merupakan pertidaksamaannya. Dari sini kita sudah selesai ya, karena sudah punya pertidaksamaan. Tetapi jika kita perhatikan ternyata tidak ada pilihan yang berbentuk seperti ini. Sehingga kita harus melakukan manipulasi lagi. Yaitu caranya seperti apa? Negatif 2-nya bisa kita geser ke sebelah kiri, lalu x kurang 2y kita geser ke sebelah kanan. Sehingga kita peroleh negatif 2 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 2, lalu negatif 2y pindah jadi positif 2y, x pindah jadi negatif x. Sehingga kita peroleh 2 lebih kecil sama dengan 2y kurang x. Atau penulisan ini bisa kita ubah menjadi
2Y kurang X lebih besar atau sama dengan 2. Nah, ini jelas ya, karena 2 lebih kecil atau sama dengan 2Y kurang X, berarti 2Y kurang X itu lebih besar atau sama dengan 2. Nah, inilah bentuk pertidaksamaan yang kita inginkan. Nah, dan jika kita perhatikan dari pilihan A sampai E yang memenuhi itu adalah option D. Berarti kita pilih jawabannya adalah D. Oke, itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan silahkan tekan subscribe dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.